Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Merpati Istimewa. Merpati hitam, burung yang istimewa. Bulu-bulunya hitam mengilap, indah berkilau saat terkena sinar matahari. Cara terbangnya anggun, meluncur cepat membelah angin, laksana penari langit. Harimau sang raja hutan terpesona melihat merpati hitam. Ia pun menjadikan merpati hitam sebagai hewan kesayangan. Kemanapun harimau pergi, merpati hitam selalu menemani. Harimau juga membuatkan tempat bertengger dari kayu berukir indah di dekat singgasananya. Waktu berlalu. Harimau turun tahta dan mengasingkan diri di sebuah gua di tengah hutan. Merpati hitam yang diberi kebebasan memilih kembali ke perkampungan merpati, tempat tinggalnya semula. Tetapi sayang, merpati hitam merasa tetap sebagai burung kesayangan harimau sang raja hutan setelah ia tinggal di perkampungan merpati. Ia minta diistimewakan. Ia tidak mau bekerja, namun meminta merpati-merpati lain menyediakan makanan untuknya. Tempat bertengger pun ia minta tempat bertengger terbaik. Jika kawanan merpati terlihat tidak senang, merpati hitam dengan lantang menyebutkan, "Begitulah cara harimau sang raja hutan memberiku kehormatan. Kalian juga harus menghormatiku." Tapi ini perkampungan merpati, bukan kerajaan hutan. Tukas merpati putih dengan kesal. "Kau hanyalah warga kampung biasa seperti kami." Merpati hitam terlihat marah, keras menghardik. "Berani-beraninya kau bicara seperti itu kepada merpati kesayangan raja hutan?" Kawanan merpati semakin tidak menyukai merpati hitam. Mereka tidak mau berteman dan membiarkan merpati hitam sendirian. Mereka juga tidak mau menyediakan makanan untuk merpati hitam, meski merpati hitam berteriak-teriak meminta. Waktu berlalu. Suatu siang, perkampungan merpati gempar. Burung-burung merpati nampak merubung semak belukar dari tempat agak jauh. Mereka nampak cemas dan takut melihat Dopi, seekor anak merpati, terjebak di dekat sarang ular pohon. Ular itu melingkar, lidahnya menjulur-julur, sementara matanya menatap tajam menakutkan ke arah Dopi yang menggigil gemetaran. Ibu Dopi sangat khawatir melihat anaknya dalam bahaya besar, sementara burung-burung merpati jantan mencoba mendekati Dopi. Tapi mereka tidak berani menghadapi ular pohon yang terkenal gesit lagi beracun itu untuk menyelamatkan Dopi. Di saat yang sangat menegangkan itulah, merpati hitam tiba-tiba muncul, melesat cepat dari atas dan langsung menyerang ular pohon. Ular pohon yang terkejut berusaha melawan merpati hitam. Namun
merpati hitam dengan gesit menghindar dan balas menyerang dengan patukan dan hantaman sayapnya ke arah kepala ular pohon. Berkali-kali merpati hitam mematuk dan menghantamkan sayapnya hingga akhirnya ular pohon itu menyerah. Ia merayap cepat meninggalkan Dopi yang masih gemetar ketakutan. Burung-burung merpati terdiam. Lalu tepuk sayap terdengar. 1, 2, 3, hingga akhirnya seluruh kawanan merpati memberikan tepuk sayap mereka dan bersorak takjub. Merpati hitam, hidup merpati hitam, hidup merpati hitam. Merpati hitam seperti tak menghiraukan sorakan kagum kawanan merpati. Ia menuntun Dopi dan menyerahkannya kepada ibunya. Merpati hitam tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali menghuni perkampungan merpati, ia tidak merasa sebagai merpati istimewa kesayangan Raja Hutan, melainkan sebagai bagian dari kawanan merpati. Sejak saat itu, kawanan merpati menerima merpati hitam dengan penuh kekeluargaan. Mereka mengagumi dan mencintai merpati hitam karena kepeduliannya dan keberaniannya. Bertambah-tambah kekaguman mereka kepada merpati hitam karena merpati hitam kini mencari makan bersama mereka dan menolak bertengger di tempat terbaik meski mereka memberikannya. Pesan Pak D. Gamal: bersikap baik, peduli, dan berani itu akan membuat kita disayangi banyak teman.